lagi di YouTube channel saya, Jumain Tanda Haman. Apa kabar semua? Insya Allah pasti sehat walafiat, amin. Di kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu ya teman-teman, supaya kita lebih akrab lagi. Perkenalkan, nama saya Jumain Tanda Haman. Saya berumur 18 tahun dan saya alumni dari SMA Negeri 3 Kenari. Pada kali ini saya akan mengambil kampus, yaitu berkuliah di kampus Universitas Halu Oleo dan mengambil fakultas FKIP Kimia. Alhamdulillah saya lolos pada FKIP Kimia. Dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kimia dan hukum dasar kimia. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, yaitu pengertian hukum dasar kimia. Yang kedua, bagian-bagian hukum dasar kimia. Yang ketiga, tujuan hukum dasar kimia. Yang keempat adalah sifat-sifat hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kualitatif reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Kimia berperan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, kedokteran, energi, lingkungan, bioteknologi, bahan pangan, dan pertanian. Bagian-bagian hukum dasar kimia, yaitu ada poin kedua tentang bagian-bagian hukum dasar kimia. Ada 5 ilmuwan yang mengungkapkan, yaitu yang pertama hukum kekekalan massa, yang kedua hukum perbandingan tetap, yang ketiga hukum perbandingan ganda, yang keempat hukum perbandingan volume, yang kelima hukum hipotesis Avogadro. Ini masih berkaitan tentang bagian-bagian dasar kimia. Yang pertama yaitu hukum kekekalan massa atau Lavoisier. Hukum Lavoisier dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Antoine Lavoisier. Dalam penelitiannya, Lavoisier membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sampai dihasilkan merkuri oksigen berwarna merah. Tidak sampai situ saja, Lavoisier memanaskan merkuri oksida sampai terbentuk merkuri cair berwarna putih dan oksigen. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksigen dipanaskan. Oleh karena itu, hukum Lavoisier dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Adapun pernyataan hukum Lavoisier adalah sebagai berikut, yaitu massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa. Hukum kekekalan massa dipakai secara luas seperti pada kimia, teknik kimia, mekanika, dan dinamika fluida. Yang kedua, bagian-bagian. Yang poin kedua, hukum Rawls atau hukum perbandingan tetap. Seorang ilmuwan asal Prancis, Jacques Rawls, meneliti perbandingan massa unsur terkadang di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian ini membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum-hukum Rawls dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Dengan istilah ini, setiap sampel pada suatu senyawa mempunyai komposisi unsur yang tetap. Misalnya, air terdiri atas 8/9 massa oksigen dan 1/9 massa hidrogen. Bersama dengan hukum perbandingan berganda, hukum Dalton, hukum perbandingan tetap, yaitu hukum dasar stoichiometry.
bagian-bagian kimia dasar, yaitu poin ketiga atau menurut ilmuwan yang ketiga. Hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Seorang ilmiah asal Inggris, Johann Dalton, melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa, contohnya oksigen karbon dan oksigen nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida CO dan karbon dioksida CO2. Jika massa karbon di dalam CO dan CO2 sama massa oksigen dalam akan memenuhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yang diperoleh Dalton adalah 4:8, 1:2. Dengan demikian, hukum Dalton dikenal sebagai hukum perbandingan ganda. Poin keempat, yaitu hukum Gay-Lussac, hukum perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Joseph Gay-Lussac. Meneliti tentang volume gas dalam suatu mekanisme, dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu tekanan. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen menghasilkan 2 liter gas amonia. Poin kelima yaitu atau menurut ilmuwan yang kelima, yaitu hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro yang kelima yaitu hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Italia, Amadeo Avogadro. Pada tahun 1811, Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur. Contohnya H2, O2, dan P4. Dengan adanya hipotesis tersebut, diperoleh bahwa perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut, yaitu koefisien X sama dengan volume X sama dengan jumlah molekul X, sedangkan koefisien Y sama dengan volume Y sama dengan jumlah molekul Y.